Oke, halo semuanya, selamat sore. Oke, jadi hari ini gua mau ke Bogor. Gua mau ke Mas Wahyu. Biasa cuma ngobrol-ngobrol aja, ngopi. Wah, ini jadi berat. Ini tarikannya. Tahan. Berhenti dulu kali ya nanti ya. Cari tempat. Oh, gua niat mau di sini. Oke, sini aja. Oh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba 7. Ya, dia jauh. Emang ntar deh dibongkar deh. Aduh, ini motor gue makin lama makin parah aja ini. Oh, sengaja banget. Sudah biasa di sini. Oh my god. Dia ada motor di kirinya. Mengerikan. Oke, parung semerawut. Ih, berisik nih bocah nih. Orang mau belok gimana? Dia kan mau ke situ, emang tujuannya ke situ, masa nggak boleh? Au. Eh, eh, eh. Ini adalah TKP gue kecelakaan. Masa mau di tempat yang sama? Nah, terus berhenti lagi nih kan? Nggak begini tenaganya juga itu. Ah, nggak begini tenaganya Jupe. Ini gue pakai kunci karena ini tuh berat ya, jangan bilang gue nggak paham. Berat cuy ini. Tuh, tuh nggak muter dia. Harus pakai beginian. Ntar harus bongkar lah udah. Fix. Sok depan bocor. Remnya begini, ya Allah, banyak sekali ini Jupe ya. Ngobrol di jalan. Di warkop bang, ngobrol mah. Set, nggak ini loh. Nggak tergerak gitu. Wah, truk ayam. Kalian nggak tahu guys betapa baunya di sini. Men, ya Allah, kejebak ya Allah. Ayo bang. Pak, ayo pak, maju pak. Yuk, bisa. Ih, ya elah takut. Aduh. Ayo bisa, yuk. Yuk. Ya, alhamdulillah. Pabrik. Emang jam pulang kerja sih, jadi mau nyalahin juga gimana? Mungkin di sini cara stoicisme bekerja ya. Salah satu kondisi di mana stoicisme bisa dipakai gitu. Gimana kalau misalnya kita bahas stoicisme tapi di motor? Iya nggak tuh? Ya oke. Jadi kayak yang kalian lihat dari tadi, banyak banget hal yang nggak bisa. Oh enggak, kalau misalnya kalian lihat dari tadi itu ada beberapa hal yang bisa gue atur dan ada beberapa hal yang enggak. Kalau yang nggak bisa gue atur jelas kayak macet,
terus mungkin suhu udara, terus kelakuan orang yang tadi ngobrol di jalan terus ngalangin truk ayam ya kan barusan. Nah ya, hal-hal yang kayak gitu tuh bukan hal-hal yang bisa kita kendaliin kan. Kita kan nggak bisa bikin truk ayam itu nggak di depan kita gitu, atau bukan bikin ya, kita nggak bisa mindahin truknya gitu. Tapi yang bisa kita lakuin itu nyalip. Jadi ketika ada di belakang truknya, jangan terlalu fokus sama kenapa sih nih ada truk ayam di sini. Bukan begitu. Enak juga itu 4 silinder. Oke, lanjut. Bukan kayak gitu. Tapi lebih baik fokusnya mikirin gimana caranya truk ayam ini nggak di depan kita gitu. Itu juga berlaku buat yang tadi orang ngobrol ya. Negur boleh, tapi jangan bikin diri kalian itu terlalu ngurusin sama hal-hal yang kayak gitu. Jangan bikin diri kalian sibuk sama hal-hal yang kayak gitu. Apalagi kalau sampai pikirin, sampai emosi gitu tuh jangan. Karena biar gimana pun juga nggak bakalan bisa. Fokus sama yang bisa dilakuin aja. Kalian bisa nyalip, ya udah tinggalin dan udah selesai gitu. Kalau mereka bikin kesel, iya memang bikin kesel wajar. Tapi justru itu fungsi dari stoik. Bikin kita itu less stress gitu. Karena hal-hal yang memang nggak bisa kita atur gitu. Ini langsung ketemu pengalamannya gitu ya. Jadi langsung ada visualnya gitu. Dan asli, maksudnya kalau misalnya kalian udah kebiasa nih, udah mahir gitu buat ngelakuin hal itu, berperilaku dengan cara-cara stoik itu enak, nggak bakalan gampang stres gitu. Kayak lobang tuh juga kan nggak bisa kita atur kan, lobangnya mau ada di mana atau minta nggak ada lobang gitu. Jadi ya fokus sama apa yang bisa kita lakuin. Sebelum kita masuk ke bagian-bagian yang lebih advance ya dari stoicisme, gue lebih pengen sharing masalah ini dulu aja. Maksudnya masalah dikotomi kendali, karena dikotomi kendali ini tuh yang paling fundamental gitu dari stoicisme. Kayaknya ada moge di depan sana. Nah, kita nggak bisa kan ngatur ada moge di sini, tapi kadang-kadang yang nggak bisa kita atur tuh justru menguntungkan gitu. Kan, ayo terapi suara yuk. Set 1000. Seribu 900 ya? Kurang tahu juga sih. Gasnya masih sedikit itu. Enak ya. Nah, kita nggak bisa minta dia buat pelan. Kita bisanya ngejar dia sebisa mungkin aja gitu. Oke, jadi gitu. Menurut gue ilmu stoicisme ini benar-benar kepake ketika di jalan raya gitu loh. Karena kalian pasti tahu lah kalau di jalan raya itu kan tensinya lebih tinggi kan. Kayak gesekan kecil atau nyenggol sedikit tuh bisa jadi masalah banget gitu. Nah, ilmu stoik ini yang bisa ngeredam lah. Selain iman kalian ya, itu tetap yang pertama gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya ilmu stoik tuh ibaratnya ada, kalau di ring kompresi itu ada ring kompresi yang kedua gitu. Itu yang nahan lah. Ini kan kita lagi di motor ya, jadi pakai istilah-istilah anak motor sedikit analoginya. Nah, kalau di ring kompresi kan ada ring kompresi 1, ada ring kompresi 2. Sama-sama fungsinya itu buat nahan kompresinya supaya nggak bocor. Nah, marah itu ibaratnya kalau kompresinya bocor. Nah, si ring kompresi yang pertama itu ya keyakinan kalian gitu ya, kepercayaan kalian gitu. Dan yang kedua ini menurut gue stoik. Jadi
Jangan mikir kalau filsafat bikin ateis. Enggak juga gitu. Justru ilmu filsafat itu udah akar dari semua ilmu, dan pada penerapannya nggak selalu melenceng sama agama gitu. Kayak ini gue udah mau sampai nih. Jadi mungkin segitu dulu ya buat pembahasan stoicisme di motor. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih yang udah nonton.